Dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kalola Nur Hanifa SSI selaku penguji bedah jurnal kali ini dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dia Kurnia Alam yang akan bertugas sebagai moderator pada bedah jurnal kali ini. Adapun pemateri kita kali ini yaitu Saudari Agahari Lindi Pawitrasari, Saudari Anissa Nuratmatillah, dan Saudari Salsabila Ratna Wulandari yang akan menyampaikan materi dengan judul Pre-Release Assessment of Javan Gibbon Hylobates molok during acclimatization phase in Mount Malabar Protected Forest, West Java. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sambutan dari Koordinator KPP Tarsius kepada Kak Ade Basyuri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah hadir di bedah jurnal ini. Mungkin sedikit informasi, bedah jurnal ini merupakan agenda kerja dari salah satu departemen di kelompok studi, yaitu kelompok pengamat primata tarsius UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Departemen Ristek Kepenelitian, Pengembangan Riset dan Teknologi. Bedah jurnal ini berfungsi untuk melatih kemampuan teman-teman KPP Tarsius UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam membaca suatu jurnal, baik jurnal ilmiah yang tingkat nasional maupun internasional, dan juga melatih presentasi teman-teman KPP Tarsius untuk nantinya bisa melanjutkan presentasinya di ujian-ujian di tugas akhir. Serta bedah jurnal ini sebagai wadah untuk diskusi dan tukar dan ajang silaturahmi baik dengan anggota teman-teman KPP Tarsius maupun para senior dan abang-abang juga alumni KPP Tarsius. Sebelumnya izin menyapa Dr. Ida. Selamat datang Dr. Ida Masnur. Mohon nanti jika ada arahan maupun ada yang salah kata ketika bedah jurnal tersebut, silakan Dok. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika pada bedah jurnal ini nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Basyuri atas sambutannya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang berikutnya, yaitu penyampaian materi. Sebelum kita ke penyampaian materi, kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya persilakan kepada pemateri untuk mempresentasikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu, Kakak, Abang, dan teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Saya Agahari, beserta rekan saya Anissa dan juga Salsabila akan memaparkan review jurnal mengenai pre-release assessment of Javan gibbon during acclimatization phase in Mount Malabar Protect Forest, West Java. Boleh next. Berikut ini adalah konten yang akan kami paparkan, di mana terbagi jadi 4, yaitu ada pendahuluan, metode, pembahasan, dan juga kesimpulan. Boleh next. Berikut ini adalah abstrak atau gambaran besar mengenai penelitian yang akan dibedah pada malam hari ini. Boleh next. Selanjutnya masuk kepada pendahuluan. Jadi pusat rehabilitasi owa Jawa atau Hilobates Moloch ini sendiri itu berdiri sejak tahun 2003 di Javan Owa Center atau JGC yang terletak di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tujuan dari pusat ini sendiri itu untuk merehabilitasi owa Jawa bekas penangkaran, mengembalikan mereka ke kesehatan fisik, psikologis, perilaku yang utuh dengan maksud untuk melepaskan pasangan dan juga keluarga yang sesuai ke habitat lindung yang juga sesuai. Nah, setelah dipindahkan ke tempat pelepas liaran, owa Jawa itu membutuhkan yang namanya fase aklimatisasi. Jadi semua owa sebelum pelepas liaran itu idealnya harus meluangkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan semi alami. Owa perlu waktu untuk pulih dari tekanan perjalanan dan juga untuk aklimatisasi atau adaptasi. Nah, idealnya owa itu harus dilepaskan ke lingkungan yang tertutup, di mana mereka tidak dapat bermigrasi dan pengamat dapat dengan mudah mengamati atau memantau owa tersebut. Pelepas liaran secara halus dalam kasus translokasi owa ini itu didefinisikan dalam hal penyediaan selungkup, aklimatisasi di dalam lokasi pelepas liaran. Jangka waktu minimal 3 minggu itu harus memungkinkan beberapa tingkat adaptasi ke lingkungan baru dan juga penilaian kemungkinan dari gangguan dari owa lain atau dari spesies lain yang ada di daerah tersebut. Waktu tambahan itu akan diperlukan apabila owa gagal menunjukkan perilaku bertahan hidup yang penting. Kemudian tidak direkomendasikan untuk pemindahan segera di lokasi pengenalan kembali sebab membutuhkan waktu untuk menghilangkan stres yang dialami selama pemindahan. Selain itu, kandang aklimatisasi juga dapat membantu hewan beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan yang baru. Nah, perawatan harus dilakukan untuk menghindari waktu yang terlalu lama yang dapat mengakibatkan penurunan dari perilaku positif owa. Kandang aklimatisasi ini sendiri itu berfungsi untuk memungkinkan adaptasi sensorik ke lingkungan baru, kemudian untuk penilaian potensi gangguan dari owa dan juga spesies lain. Ukuran dari kandang aklimatisasi ini perlu cukup besar untuk memungkinkan perilaku normal dan sebaiknya lebih besar daripada kandang owa yang sebelumnya. Meskipun hal ini juga tidak memungkinkan sebab medan di lokasi pelepas liaran itu berbeda-beda. Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa ukurannya cukup jika ada penundaan yang tidak terduga dalam pelepas liaran. Kemudian perpindahan ke lingkungan baru itu dapat mengakibatkan terulangnya kembali perilaku negatif yang ditampilkan sebelumnya. Perilaku ini mungkin sebab akibat stres dari lingkungan baru, tetapi mungkin juga merupakan indikator kesulitan dari owa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan penilaian yang cermat itu harus dilakukan sebelum owa itu dilepas liarkan.
Kemudian observasi owa secara cermat selama di kandang aklimatisasi itu penting untuk memastikan tidak adanya cedera atau timbulnya kelainan medis serta perilaku. Idealnya owa itu tidak akan ditangani pada fase aklimatisasi. Oleh sebab itu, untuk memastikan individu owa Jawa yang akan dilepas liarkan tidak menurunkan kualitas kesehatan dan juga perilakunya, maka perlu dilakukan penilaian individu owa Jawa selama fase aklimatisasi sebelum owa tersebut dilepas liarkan. Boleh next. Selanjutnya masuk kepada metode. Jadi penelitian ini dilakukan secara bertahap selama fase aklimatisasi, yaitu pada bulan Februari sampai dengan Maret 2014, kemudian Februari sampai Maret 2015, Maret sampai April 2015, dan juga Juli sampai dengan Agustus 2016 di Hutan Lindung Gunung Malabar atau yang disingkat dengan MMPF. Bisa dilihat pada gambar berikut, di mana lokasi ini memiliki luas sekitar 8.894,47 hektar dan terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketinggiannya itu 1.000 sampai dengan 2.300 meter di atas permukaan laut, lalu suhu rata-ratanya adalah 18 sampai 23 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan antara 2.000 sampai dengan 2.500 mm. Boleh next. Selanjutnya ada subjek penelitian. Jadi subjek penelitian ini merupakan 11 owa Jawa yang dijadwalkan akan dilepas liarkan. Owa itu berasal dari keluarga Jowo, Bombom, Yani, Yudi, kemudian ada pasangan Robin dan Moni, pasangan Molly dan Nancy, dan keluarga Mel, Puh, dan Asri, yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Tingkat umur owanya itu terdiri dari 8 ekor dewasa, yaitu ada Jowo, Bombom, Nancy, Molly, Moni, Robin, Mel, dan juga Puh, dengan rata-rata umur kurang lebih 11 sampai dengan 19 tahun. Lalu ada satu remaja, yaitu Yani, yang berusia kurang lebih 4 tahun. Lalu ada 2 bayi, yaitu Yudi dengan usia kurang lebih 1 tahun dan juga Asri yang berusia kurang lebih 6 bulan. Boleh next. Lalu ada pengumpulan dan analisis data. Jadi perilaku yang diamati itu adalah makan, bergerak, istirahat, bersosialisasi, seksual, dan juga vokalisasi. Pengambilan sampel data ini menggunakan metode vokal animal sampling dengan interval 5 menit antar pengamatan. Dan dilakukan selama periode aktif OWA dari bangun di pagi hari dan tidur di sore hari. Pengambilan sampel data itu juga dipadukan dengan metode ad libitum. Lalu dalam penelitian ini lama pengambilan sampel itu adalah 30 hari. Jadi selama waktu Februari sampai dengan Maret 2014 diamati keluarga Jowo, Bombom, Yani, dan Yudi. Kemudian Februari sampai Maret 2015 diamati pasangan Molly dan Nancy. Pada Maret sampai dengan April 2015 diamati pasangan Robin dan Moni. Lalu Juli sampai dengan Agustus 2016 itu diamati keluarga dari Mel, Puh, dan Asri. Boleh next. Untuk menentukan ikatan pasangan owa Jawa, pengamatan kedekatan dan jarak antar individu dalam satu kelompok itu ditentukan sebagai berikut, yaitu ada kurang dari 1 meter dengan kontak, kurang dari 1 meter tanpa kontak, 1 sampai dengan 5 meter, dan juga lebih dari 5 meter. Dan untuk pola penggunaan strata kandang, itu juga diamati dan dipisahkan menjadi 4 wilayah, yaitu cage ground, strata 1, strata 2, dan juga strata 3. Boleh next. Ada 9 parameter kesiapan perilaku owa Jawa, yaitu ada proporsi makan, bergerak, istirahat, seksual, grooming, agonistik, solo female call atau morning call, stereotype, dan perilaku yang diarahkan manusia. Kemudian data perilaku owa Jawa yang diperoleh itu dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil pemeriksaan itu diberi skor antara 1, 3, dan juga 5, dan dinilai berdasarkan kesamaan antar owa Jawa yang direhabilitasi dengan owa liar. Analisis skor dan juga pembobotan nilai itu menggunakan skala Likert. Lalu kesiapan owa Jawa juga owa Jawa untuk dilepas liarkan itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tidak siap,
dengan total nilai 100 sampai dengan 233, lalu hampir siap dengan skor 234 sampai 366, dan juga siap dengan skor 367 sampai dengan 500. Hasil kategori kesiapan individu owa Jawa selama fase aklimatisasi ini digunakan dalam menentukan 3 kriteria keputusan selanjutnya yang bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu ada belum siap dengan dengan kriteria jika OWA menunjukkan penurunan drastis di dalam perilaku dan juga kesehatan. Kemudian hampir siap dengan kriteria jika OWA menunjukkan ketidakstabilan perilaku dan kesehatan setelah 3 minggu aklimatisasi. Lalu ada kategori siap dengan kriteria jika OWA menunjukkan perilaku dan kesehatan yang stabil, bahkan cenderung menunjukkan peningkatan perilaku positif antar individu. Boleh next? Selanjutnya ada pembahasan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah mengenai pembahasan. Boleh next? Yang pertama ada activity budget of Javan Gibbon. Next. Ya, yang pertama ini adalah aktivitas OWA Jawa yang diamati pada fase aklimatisasi ini dimulai dari pukul 6 pagi dan berakhir pada pukul 4 sore. Untuk total jam observasinya sendiri sebanyak 285 jam untuk setiap OWA Jawa yang diamati. Rata-rata aktivitas harian yang tercatat adalah 9 sampai 10 jam per hari untuk setiap hewan. Nah, periode ini tuh sesuai dengan yang disampaikan oleh Leighton pada tahun 1986, yaitu waktu aktif Hilobactidae yaitu 8 sampai 10 jam per hari. Boleh next. Nah, di sini adalah tabel dari alokasi waktu perilaku dari masing-masing kelompok. Nah, analisis data perilaku menunjukkan bahwa alokasi waktu 11 OWA Jawa yang dilepas liarkan itu berbeda-beda. Nah, sebelum penelitian ini sudah ada beberapa studi mengenai OWA Jawa liar di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun, dan Cagar Alam Lawang Sancang. Dan ditemukan bahwa rata-rata alokasi waktunya itu meliputi makan yang paling tinggi dan diikuti oleh waktu lokomosi atau bergerak, kemudian ada istirahat, bersosialisasi, bersuara, dan aktivitas seksual. Sedangkan di penelitian ini sendiri, yang paling banyak itu ada di aktivitas istirahat, yang kemudian diikuti oleh aktivitas lokomosi atau bergerak, dan diikuti oleh aktivitas makan, selanjutnya sosialisasi, perilaku vokalisasi, dan perilaku seksual. Boleh di next? Nah, di sini ada diagram batang mengenai jenis makanan, pergerakan, istirahat, sosialisasi, dan perilaku seksual apa saja yang dilakukan oleh OWA Jawa. Nah, untuk bahan pakan yang dikonsumsi oleh OWA Jawa sendiri ini lebih banyak mengonsumsi buah-buahan, yang selanjutnya itu diikuti oleh mengonsumsi daun, bunga, dan serangga. Kemudian untuk perilaku lokomosinya sendiri, OWA Jawa itu sering melakukan perilaku brakiasi, yang kemudian diikuti oleh perilaku manjat, bipedalisme, dan melompat. Nah, untuk perilaku istirahatnya sendiri, paling banyak itu melakukan dengan cara duduk, berbaring, dan tidur. Untuk interaksi sosial antar individunya itu meliputi grooming, bermain, atau perilaku agonistik. Selanjutnya ada perilaku seksual sendiri antara individu dewasa, antara lain seperti courtship atau dalam bahasa di manusianya itu seperti pacaran, kemudian ada prakopulasi dan kopulasi. Kemudian untuk vokalisasinya itu lebih banyak melakukan dengan cara short call, morning call, dan alarm call. Untuk grooming, bermain dan seksualnya sendiri ini termasuk ke dalam interaksi afiliatif di antara OWA Jawa. Boleh next. Nah, ya, tadi ini udah dibahas ya. Boleh next lagi.
Nah, di sini hasil datanya itu dibuktikan dengan rata-rata kedekatan antar individu pada tiap kelompok, yaitu 46,13% untuk kurang dari 1 meter dengan kontak langsung, 27,42% kurang dari 1 meter tanpa kontak langsung, 24,56% 1-5 meter, dan 1,80% lebih dari 5 meter. Untuk rata-rata case strata atau strata kandangnya sendiri yang digunakan pada tiap grup meliputi 4,19% itu bagian dari kandang terestrial, yaitu 0-2 meter, 31,18-nya itu strata rendah, yaitu 2-4 meter, 57,78% itu strata tengah, 4-6 meter, dan 6,85% untuk strata tinggi, yaitu lebih dari 6 meter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa paling banyak itu ada di strata rendah, yaitu sebanyak 31,18%. Boleh next. Selanjutnya mengenai behavior similarity level. Next. Nah, di sini owa Jawa itu meningkatkan aktivitasnya selama waktu makan. Untuk aktivitas pemberian pakan owa Jawa di kandang aklimatisasi sendiri itu terjadi pada pukul 7 pagi, 10 pagi, 12 siang, dan 2 siang. Hal ini menunjukkan bahwa pola binodal yang dikemukakan oleh Rafasi ini tidak terjadi pada aktivitas sehari-hari owa Jawa yang hidup di kandang. Boleh next. Nah, di sini ada penyebab perbedaan rata-rata perilaku alokasi owa Jawa pada fase aklimatisasi. Nah, perbedaan rata-rata kesamaan perilaku alokasi owa Jawa pada fase aklimatisasi dibandingkan dengan owa Jawa liar disebabkan karena penelitian owa Jawa dibatasi dalam kandang saja, sehingga aktivitas mereka juga menjadi terbatas. Perbedaan dalam alokasi waktu perilaku harian disebabkan juga oleh kondisi habitat yang berbeda-beda. Boleh next lagi. Nah, di sini ada persentase pakan owa Jawa liar. Untuk yang paling banyak itu mengonsumsi buah-buahan, yaitu sebanyak 61%. Kemudian diikuti oleh mengonsumsi kuncup dan daun muda, yaitu sebanyak 38%. Dan terakhir adalah bunga, yaitu hanya 1% saja. Owa Jawa juga memakan makanan selain buah, kuncup, dan bunga ini, yaitu seperti serangga. Contohnya itu adalah rayap. Next. Selain mengonsumsi buah-buahan pasar atau non-buah, owa Jawa juga sudah dikenalkan atau mengonsumsi buah di hutan selama memasuki fase aklimatisasi. Untuk persentase rata-rata buah yang dimakan owa Jawa pada fase aklimatisasi ini lebih dari 50% dan sisanya berupa daun, bunga, dan serangga. Ada 10 jenis buah-buahan yang biasanya dikonsumsi oleh Jawa di kandang aklimatisasi, yaitu ada dari Ficus pistulosa, Ficus sinuet, Ficus hampelas, intinya mereka mengonsumsi banyak spesies dari ficus. Kemudian ada Melastoma avin, ada Disoxylum aliasum, Vernonea arborea, Ficus ribes, Altingia excelsa, dan Philobrunea rubescens. Boleh next. Di sini ada alokasi waktu perilaku untuk setiap kelompok owa Jawa pelepas liaran atau sebelum dilepas liarkan. Di sini dibandingkan dengan data sebelumnya, yaitu menunjukkan persentasenya. Nah, yang Ini, Cak. Kenapa? Kedengeran kan suaranya? Baru kedengeran. Oh ya, maaf. Nah, di sini terdapat 6 perilaku yang dapat diamati pada penelitian ini, yaitu perilaku makan, perilaku lokomosi, istirahat, bersosialisasi, vokalisasi, dan perilaku seksual. Dalam penelitian ini ada subjek 2 pasangan owa Jawa, yaitu Molly dan Nancy, serta Robin dan Moni. Kemudian ada 2 subjek keluarga, yaitu keluarga Bonbon, Yani, dan Yudi, serta Melpu dan Asri.
Nah, tingginya persentase kesamaan perilaku pada aktivitas bergerak ini disebabkan karena penggunaan ruang strata menengah. Aktivitas bergerak owa Jawa disebabkan juga karena alat-alat bergerak seperti tali dan bambu sebagian besar ditempatkan pada jenjang strata tersebut. Persentase kesamaan terendah terdapat pada aktivitas sosial karena meningkatnya aktivitas grooming. Next. Ya, kemudian di sini ada analisa persentase kesamaan perilaku owa Jawa yang berdasarkan tabel yang tadi. Untuk persentase ditempatkan pada kandang aklimatisasi yang memiliki ruang gerak lebih luas dengan lebar semua sisinya itu 60-80 meter persegi dan tingginya itu 7-10 meter. Owa juga biasanya melakukan brakiasi atau mengayunkan lengannya dan mengayunkan lengannya secara horizontal, melakukan kegiatan melompat, memanjat dan berjalan dengan cara bipedal. Gerakan brakiasi ini memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan gerakan yang lainnya. Hal ini terjadi karena bergerak secara horizontal dengan menggunakan dua lengan itu bertujuan untuk menopang berat badan dan berayun dari dahan pohon ke pohon yang lainnya. Boleh next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya Javan Gibbon Individual Readiness. Selanjutnya, pada tabel dapat dilihat bahwa dari 9 para 11 Jawa dapat melakukan aktivitas makan, bergerak, istirahat, grooming, dan agonistik. Kemudian morning call yang hanya dilakukan oleh owa Jawa betina dewasa di setiap kelompok, dan adapun perilaku stereotype dan human direct behavior yang tidak ditunjukkan oleh setiap individu owa pada tabel. Selanjutnya, berdasarkan 11 individu owa Jawa dari kesiapan di lepas liar, 8 individu dewasa dalam status siap, kemudian 1 individu remaja, 1 individu anak-anak, dan 1 bayi hampir siap di lepas liar. Pada tabel 6 ini dapat dilihat bahwa nilai di lepas liar tertinggi diraih oleh owa Jawa betina dewasa. Hal ini karena perilaku morning call yang hanya ada pada betina dewasa. Morning call ini untuk penanda teritorial yang menunjukkan bahwa meskipun dikurung, sistem teritorial sangat kuat di setiap kelompok owa Jawa dan juga cara untuk berkomunikasi dengan kelompok lain serta untuk menunjukkan jangkauan wilayahnya. Selanjutnya, selain morning call, vokalisasi penting lainnya adalah alarm call. Alarm call ini dibuat ketika terdapat objek atau ancaman berpotensi yang diamati oleh kelompok owa Jawa seperti babi hutan, ular, atau macan tutul. Sehingga kesadaran merupakan salah satu tujuan hidup berkelompok. Dan setiap anggota kelompoknya itu memiliki peran untuk mendeteksi adanya gangguan di lingkungan sekitarnya. Rata-rata nilai persentase afiliatif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai agonistik. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan positif antara anggota kelompok owa Jawa dan bentuk afiliatif ini berupa grooming, playing, dan perayaan atau pacaran. Menurut Sussman DKK 2004 dalam Arsteria 2008 menyatakan bahwa interaksi dalam kelompok terdiri dari interaksi afiliatif dan agonistik. Selanjutnya,
owa Jawa itu dilepas liar tidak sendiri, tidak secara individual, namun secara pasangan atau unit keluarga. Umumnya pada bayi atau dan remaja, mereka cenderung beraktivitas perilaku bermain. Bermain adalah salah satu bentuk ikatan pasangan sosial. Perilaku ikatan pasangan sosial lainnya adalah auto grooming. Kemudian 11 owa Jawa yang diamati tidak menunjukkan perilaku stereotip. Perilaku stereotip adalah salah satu indikator bahwa hewan telah mengalami lingkungan yang tidak cocok dalam jangka waktu yang lama di penangkaran. Hewan di penangkaran cenderung menunjukkan perilaku seperti itu karena keterbatasan ruang gerak di dalam kandang. Selanjutnya, perilaku human direct behavior yang menunjukkan minat atau keinginan untuk mendekat, tidak ditunjukkan oleh 11 owa Jawa pada data yang akan disegera dilepas liar. Hal ini dikarenakan selama proses aklimatisasi, interaksi antara manusia hanya terjadi dalam pemeliharaan dan pada pemberian pakan. Setelah pelepasliaran, kandang harus dibiarkan terbuka di tempat pelepasliaran sehingga owa dapat menggunakannya sebagai tempat tidur. Nah, apabila diberi makan itu yang ada di lokasi pelepasliaran juga dapat diberi di dekat kandang, namun sedikit demi sedikit perlu dikurangi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah aklimatisasi merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh owa Jawa yang akan dilepas liar. Owa Jawa sebelum pelepasliaran perlu dinilai kesiapan perilakunya, terutama untuk aktivitas makan, bergerak, istirahat, seksual, grooming, agonistik, morning call, perilaku stereotip, dan human direct behavior. Pengkategorian owa Jawa yang hampir siap untuk diamati menunjukkan bahwa upaya aklimatisasi bermanfaat bagi 11 owa Jawa yang dijadwalkan untuk dilepas liar. Idealnya pasangan yang terikat baik atau unit keluarga yang menjadikan dia kuat untuk dilepas liarkan. Selanjutnya, sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, keren banget kan penyampaian materi dari materi kita kali ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi komentar dari penguji. Kak Ola, bagaimana Kak? Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. asik nih ya bahas-bahas primata malam-malam. Oh iya, saya juga mau ngucapin selamat malam, Dokter Ida. Mohon maaf ya Bu jika nanti kata-kata dari saya atau adik-adik sekalian ada yang salah atau menyinggung, bisa langsung bilang aja ya Bu ya. Oke. Tadi yang presentasi itu Agahari, Anissa sama Salsa ya? Benar gak? Benar. Oke. Teman-teman, selamat. Sekarang udah berani nih presentasi di Bedah Jurnal pertama ya, berarti alhamdulillah juga dikasih kesempatan buat jadi penguji pertama kalian gitu. Terus komentar dari aku, kalian tadi presentasinya, aku suka PPT-nya, tapi mungkin untuk selanjutnya PPT-nya lebih banyak poin-poinnya aja ya, jangan terlalu banyak tulisannya gitu. Terus penggunaan katanya juga mungkin bisa lebih konsisten, misalnya judul depannya tuh tadi ada beberapa yang masih pakai bahasa Inggris, tapi ke sana-sananya akhirnya bahasa Indonesia lagi gitu. Mungkin bisa langsung aja ditranslate ke bahasa Indonesia gitu. Terus untuk penyebutan istilah dalam
bahasa Inggrisnya masih ada beberapa yang salah, tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Jadi kalau misalnya nanti nih kalian ragu nih pengucapannya gimana, kalian cari aja di Google, terus nanti kalian aktifin tuh speakernya, biar nanti kalian tahu cara bacanya kayak gimana, oke? Oke, pintar, good job. Terus komen lagi dari aku, tadi masih ada beberapa kesalahan pengetikan, bisa nanti dibenerin lagi ya kalau misalnya mau presentasi, dilihat lagi nih abis kalian translate dari jurnalnya, kalian baca lagi apakah ada yang salah pengetikan atau tidak. Tadi kayaknya ada sekitar 5-7 salah pengetikan, tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng, oke? Nggak apa-apa. Terus kalau presentasi mungkin nanti ke depannya jangan terlalu kelihatan baca. Jadi kalian kayak mengolah kata-katanya sendiri lagi aja gitu, jangan terlalu terpaku sama teks. Mungkin ini karena deg-degan karena aku yang nguji kali ya, kayak mikirnya aduh Kak Ola galak banget gitu kali. Padahal enggak guys, nggak apa-apa, kita pokoknya sekarang kayak udah belajar bareng-bareng aja, kita kayak malam ini sharing aja gitu, oke? Pikirannya jangan kayak aduh Kak Ola gimana nih segala macam, jangan kepikiran PBAK atau fosil, jangan. Pikirannya udah sekarang lagi sharing aja nih sama Kak Ola gitu. Oke. Gimana, kita sepakat gak nih lagi sharing aja? Sepakat, Kak. Oke, mantap. Lanjut lagi ya. Terus kalian boleh pakai Google Translate. Aku tahu nih ini pasti dibantu sama Google Translate. Tapi kalau saran dari aku, kalian coba dulu banyakin translate kalian sendiri. Nanti kata-kata yang bingung baru kalian translatein pakai Google Translate. Jadi jangan banyak kalimat kalian masukin ke Google Translate karena itu kelihatan ya gitu, cukup kebaca sama aku gitu. Benar apa benar? Tapi nggak apa-apa, ini sekali lagi kita sama-sama belajar aja. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja buat komentar. Gimana kalian boleh ngasih tanggapan nggak nih moderator dari merekanya atau gimana sistemnya? Oh iya, terima kasih Kak Ola atas masukannya. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab yang dimulai dari Kak Ola sebagai penguji. Pada Kak Ola, saya persilahkan. Oke, kita santai aja nih ya, tanya-jawabnya. Tegang-tegang banget nih, santai. Jadi di jurnal ini kita bisa belajar, sebenarnya bisa kita kelompokin lagi nih. Jadi 4 aspek, tapi yang di highlight di jurnal ini cuma ada 3. 4 aspeknya itu untuk menentukan apakah si OWA ini bisa dirilis atau tidak gitu kan. Nah, 4 aspek ini yang pertama, dia udah punya pasangan tetap atau belum, terus dia sudah terbiasa makan pakan alaminya atau belum, terus sama sudah berperilaku alami atau belum. Yang keempat yang tidak terlalu di-highlight itu adalah kesehatan fisik dan psikisnya. Sebenarnya itu dibahas di pendahuluan sih awal-awal, tapi cuman selewat-selewat aja ya gitu. Ke sana-sananya itu lebih bahas yang 3 tadi nih, yang pentingnya pasangan, terus tadi perilaku alami, sama ada yang bisa makan alami atau pasangan tetap buat OWA untuk dilepaskan. Kenapa sampai ada kata-kata di jurnalnya itu OWA itu biasanya tidak Udah ada yang mau jawab kah? Iya, izin menjawab ya Kak. Oke. Ya,
Tapi maaf, sebelumnya kalau misalnya jawabannya masih belum maksimal, ini terkait dengan sifat owa Jawanya sendiri, Kak, yaitu dia itu monogami. Jadi untuk dilepas liarkan itu memang seharusnya berpasangan gitu, Kak. Nah, terus di sini juga kan disebutin tuh ya, kayak pasangan tuh mistiknya itu kan harus lebih kecil daripada perilaku yang bondingnya itu. Menurut kalian sendiri, perilaku agonistik yang mungkin ditunjukin sama sesama pasangan tuh kayak gimana sih? Sesama pasangan awak tuh kayak gimana? Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau tahu bagus. Kak, mungkin ini ya Kak, perilaku agonistika itu seperti saling merebut makanan. Pinter. Good job. Nah, itu tuh makanya kenapa harus kecil presentasenya, karena jika mereka agonistiknya itu kayak tadi tuh perebutan makanan, terus itu terus berlangsung terus-menerus dan kayak benar-benar sering gitu, nanti mereka akan sulit jika dilepas liarkan masih kayak gitu. Jadi nggak ada teamwork-nya, nggak ada bonding-nya gitu, bukannya saling melindungi dan segala macam, akhirnya malah rebutan makanan. Berhubungan sama perilaku tadi, dua. Ini aku ikutin halaman jurnal. Bentar. Ada yang ini halaman 100, iya benar, halaman 192 di paragraf paling terakhir. Ini kan lagi bahas makan juga nih, tadi nyambungan tadi makan. Aku agak bolak-balik nanti nggak apa-apa ya halamannya. Di halaman paling terakhir, di halaman 192 paragraf terakhir itu ada bimodal. Itu sebenarnya typo. Seharusnya bimodal. Nah, kalian tahu nggak apa itu bimodal pattern buat di aktivitas apa namanya hewan gitu? Atau mungkin di sini owa Jawa. Itu ada tuh di akhir tuh. Tadi juga sama kalian belum dibenerin, mungkin sama kalian belum banyak dicari ya soal bimodalnya. Tapi bisa coba dijawab, apa itu bimodal pattern? Mungkin izin jawab Kak. Ya. Bimodal pattern mungkin ini kayak model yang ingin ditiru oleh owa Jawa tersebut ketika mau dilepasliarkan. Jadi ada beberapa kriteria tertentu atau sifat-sifat tertentu ketika owa Jawa yang yang sedang masa aklimatisasi harus sesuai model owa Jawa yang telah dilepasliarkan sebelum-sebelumnya. Fungsinya untuk meminimalisir bahwa owa Jawa tersebut udah sembuh atau sehat secara 100% Kak. Mungkin bukan Kak? Kurang tepat. Tadi agak hari udah mau jawab ya. Maaf ya Basyuri, kita lempar dulu ke materinya dulu ya. Baik Kak. Bimodal itu kuncinya ada di depannya tuh. Apa tuh bimodal? Itu bisa kok dicari. Iya, boleh. Tapi maaf ya Kak, masih minim pengetahuannya. Nggak Jadi apa-apa. kalau yang saya cari itu ada 2 waktu tertinggi pada setiap perilaku yang diamati Kak. Pinter. Jadi kenapa itu dibilang nggak sama yang di wild? Karena di wild itu biasanya nunjukin ada dua
waktu nih yang paling tinggi. Kayak misalnya dia cari makan biasanya cuma siang sama pagi sama sore aja misal gitu. Tapi di situ dia nunjukinnya aktivitas makannya itu berapa kali coba? Yang tertingginya sampai 4 kali kan, berarti nggak sama tuh si bimodelnya itu tidak muncul di perilaku yang masih masa aklimatisasi seperti itu. Gimana, bisa dimengerti? Bisa, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Nggak usah bilang makasih juga nggak apa-apa, kan kita sharing-sharing aja. Terus untuk pentingnya pasangan udah, agonistik udah. Terus dari jurnal ini kalian pasti akhirnya paham nih apa aja sih yang harus idealnya apa aja sih yang harus ada di kandang aklimatisasi. Boleh sebutin nggak kandang aklimatisasi yang ideal itu sebenarnya seperti apa? Untuk OA ya, mungkin untuk yang lain akan berbeda gitu. Itu ada kok di jurnalnya. Izin menjawab, Kak. Mungkin untuk kandang aklimatisasi yang baiknya itu ruang geraknya itu harus sesuai dengan pergerakan dari owa Jawa, kemudian tersedianya kayak alat bukan alat sih, kayak pendukung untuk owa Jawa itu melakukan banyak aktivitas seperti brakiasi, melompat. Ya, good. Alat pendukung itu dinamainnya enrichment atau pengayaan. Pengayaan ini bisa tuh dari bambu, dari tali. Di sini kan disebutinnya ada tuh ya, bambu sama tali. Itu termasuk pengayaan kandang namanya, biar mereka lebih banyak aktivitas yang emang seharusnya mereka tunjukkan atau natural behavior-nya mereka. Nah, berhubungan sama natural behavior, di sini dibilang mereka tidak menunjukkan perilaku stereotype atau abnormal disebutnya, bisa juga. Nah, itu tuh dipicunya sama apa sih kalau perilaku stereotype atau abnormal biasanya? Mungkin dari stres ya, Kak? Terus? Ada lagi? Habitat atau kandangnya yang tidak sesuai gitu, Kak. Mungkin. Ada lagi? Adanya gangguan dari owa atau spesies lain mungkin, Kak? Ada lagi? Itu udah benar, tiga-tiganya. Ada satu lagi yang mungkin itu krusial, kayak ini kayak sebelumnya nih si owa ini bisa dimasukin ke masa aklimatisasi itu kenapa nih? Berarti kan sebelumnya dia ada di mana, terus kenapa dia bisa sampai sana? Ada kejadian berarti sebelumnya tuh. Traumatik mungkin. Traumatik. Nah, traumatik ini biasanya munculnya karena apa tuh? Ayo digali terus sampai ke ujungnya. Ancaman dan perilaku dari manusia gitu, Kak, yang itu apa? Kuncinya manusia. Apa lanjutannya? Iya, perilaku manusia yang mengancam kehidupan mereka. Salah satu ancaman buat mereka itu kan dipelihara sama manusia ya. Manusia otomatis memperlakukan mereka itu tidak seperti satwa liar pada seharusnya, ya kan? Makanya muncul tuh perilaku stereotip kayak gitu. Makanya kalau hewan liar jangan dipelihara, kayak misalnya jangan sampai deh harimau dipelihara jadi kayak kucing misalnya gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Nanti pasti muncul stereotip atau abnormal di si hewannya ini. Nah, stereotip ini kan nggak pada muncul nih di 11 OA ini. Tapi apa aja sih perilaku stereotip yang mungkin muncul di OA yang kalian tahu? Ada nggak yang kalian tahu aja?
Kemarin saya ikut ini Kak, monitoring ke Ragunan. Kemudian ngelihat salah satu jenis di mana dia itu suka kayak ngedobrak-dobrak jaring-jaring kandangnya gitu, kayak mau kabur gitu. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya, perilaku abnormalnya tuh mungkin lebih banyak melakukan aktivitas di ini ya Kak, di lantai tanah. Kan biasa kalau owa Jawa itu lebih sering di dahan-dahan pohon. Kenapa tuh? Kenapa jadinya? Nah, owa Jawa kan sering banget di dahan pohon di atas gitu. Owa Jawa disebut apa tuh karena sering ada di atas? Disebut hewan apa namanya? Ayo, ini quick question. Ini sangat sering dibahas di mana-mana. Arboreal, Kak. Iya, good job. Arboreal. Itu harus diingat ya. Kalau owa itu udah arboreal, terus dia juga frugivore karena makannya buah banyaknya. Gitu. Terus tadi benar juga perilaku stereotip itu di apanya namanya? Biasanya ditunjukinnya kayak tadi dobrak-dobrak pintu atau kandang gitu ya, terus ada yang di bawah terus gitu. Nah, makanya berhubungan sama yang enrichment tadi, kenapa dikasih enrichment ya karena biar menghindari tuh dia di bawah terus gitu. Kenapa? Kenapa owa Jawa nggak boleh di bawah terus? Kenapa owa Jawa nggak boleh di bawah terus? Terancam keselamatannya oleh predator, Kak. Good job. Oke. Kita masuk ke jurnalnya lagi nih. Ini jurnalnya ada, menurut aku sih ini kayaknya ada yang, mungkin aku salah, tapi kalau misalnya menurut kalian jurnalnya benar atau gimana, kalian bisa ini lagi ya ke akunnya, bisa dikoreksi ke aku. Di halaman 195, di paragraf nomor 4, di sebelah kiri, itu ada tulisan another social pair-borne behavior is auto-grooming. Nah, itu menurut kalian benar atau salah? Salah ya, Kak? Harusnya allogrooming ya, Kak? Coba sebutin apa pengertian allogrooming. Allogrooming itu di grooming tapi sama owa yang Jadi kalau auto-grooming? Grooming badannya sendiri. Ya, berarti terdapat beberapa kesalahan nih di jurnalnya yang seharusnya dari awal mungkin kalian udah notice gitu, langsung kayak, oh ini ternyata salah ya gitu. Terus apa lagi ya? Masih banyak nggak sih waktunya? Udah habis ya? Sampai 25.5. Oh, 25. Tapi ini aku udah ngerasa kalian udah banyak tahu sih soal jurnal ini, maksudnya udah banyak yang bisa kalian jawab, udah banyak yang bisa kalian ambil juga dari jurnalnya gitu. Jadi ini pertanyaan Bambang Pamungkas nih teman-teman ya, dijawabnya agak panjang kalau bisa. Sebutin kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Maaf Kak, ini boleh
pendapat pribadi juga kan ya Kak? Boleh, review jurnal tuh biasanya ada kok kayak kelebihan dan kekurangannya menurut kita apa, itu nggak apa-apa. Baik. Boleh. Iya, kalau untuk kelebihannya ini, kalau menurut saya jurnal ini sudah mendata banyak aktivitasnya itu secara rinci Kak. Kayak ini kan menggunakan vokal animal sampling. Sedangkan di jurnal ini ada 11 owa Jawa. Jadi masing-masing dari owa Jawa itu punya punya data masing-masing gitu. Jadi lebih terpercaya aja. Untuk kekurangannya sendiri. Kalau menurut saya ya Kak, untuk yang penilaiannya sendiri masih belum dijelaskan secara gamblang Kak, seperti yang ada di tabel 6 ini. Sebenarnya untuk total value-nya ini kayak tidak dijelaskan caranya untuk mendapatkan hasil sekian gitu. Jadi mungkin kurang ini aja sih Kak, kurang penjelasan sedikit. Gimana dari presenter lain bisa ditambahkan? Mungkin temannya biar jawabannya panjang aja sih dan lebih informatif juga. Kalau menurut saya untuk pemaparan misalnya pendahuluan dan metode itu cukup jelas Kak, apalagi dari metode itu ditulis juga di tabelnya kayak ada kategorinya dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk kekurangannya sendiri mungkin tadi yang kalau singgung di mana pembahasannya ini mengambil literatur yang cukup lama mungkin jadi sehingga ada kesalahan sedikit. Terus ada lagi kah? Satu lagi presenternya belum ngomong. Satu lagi presenternya kemana nih? Hilangkah sinyalnya satu lagi? Oke. Tadi gara-gara aku buka lagi jurnalnya, ini masih ada waktunya kan ya, Dia? Oke. Tadinya itu mau jadi pertanyaan Bambang Pamungkas, tapi kayaknya nggak jadi nih ya. Jadi karena pas buka-buka lagi, wah ada sesuatu nih gitu. Tadi kalian nyebutin human direct behavior, itu sebenarnya seharusnya interaksi langsung sama manusia, artinya ada interaksi langsung sama manusia atau tidak. Kenapa sih si OWA ini nggak boleh banyak berinteraksi sama manusia ketika masa aklimatisasi? Ini mana ya presenter satu lagi beneran hilang kah? Coba dicek dulu atau gimana gitu. Aku mau dengar suaranya. Nggak ada, ya udah mungkin bisa dijawab sama presenter yang lain aja, nggak apa-apa. Perlu diulangkah pertanyaannya atau gimana? Tidak Kak, kalau Oke. Kalau menurut saya ketika fase aklimatisasi itu tidak boleh berinteraksi dengan manusia karena jika dia berinteraksi dengan manusia takutnya untuk untuk pertahanan hidup ketika dilepas liarkannya itu nanti akan tidak akan berjalan dengan baik Kak, karena dia cenderung meniru perilaku dari manusia itu sendiri Kak. Selain meniru, kira-kira apa nih yang lebih nyangkut selain meniru?
Kalau meniru mungkin jadi nanti akhirnya jadi perilaku stereotip lagi nih. Selain meniru apa? Mungkin bisa ke sifat manja dari OA tersebut. Sifat manja itu artinya ketergantungan. Jadi nanti kesananya takutnya si OA-nya pengen balik lagi karena udah terlalu ketergantungan sama pawangnya gitu. Udah kayaknya dari aku itu aja. Kalau dari kalian ada tanggapan ke aku nih, misalnya kayaknya tadi kakak ada yang salah deh kak di sini maksud kami gini itu nggak apa-apa, boleh juga. Gimana? Kalau dari kami cukup Kak, malah berterima kasih karena informasi tambahannya lebih banyak dari Kak Ola. Enggak juga, kan dari tadi aku mancing kalian biar jawab, biar kalian bisa ngasih informasi juga ke teman-temannya gitu. Kita kan hari ini sharing, oke? Oke Kak, Kalian siap. hari ini good job, kalian keren, kalian pasti nanti akan lebih baik lagi. Terus ingat kalau lagi presentasi, usahakan jangan grogi. Kayak udah kalian ngerasa pokoknya gue yang paling tahu deh nih materi gitu. Pokoknya dikuasain banget nih, ada banget di tangan gitu. Jangan sampai ngerasa kayak grogi atau gimana gitu. Santai aja karena akhirnya sekarang juga biasa aja kan. Tanya jawabnya juga nggak gimana-gimana. Jadi ya udah gitu. Oke. Baik Kak. Oke, aku kembaliin ke moderator ya. Terima kasih teman-teman, good job. Baik, terima kasih Kak Ola. Selanjutnya bagi partisipan yang memiliki pertanyaan bisa langsung on mic ataupun chat melalui di chat melalui Zoom karena masih ada waktu sebelum 20.55 WIB. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Atau mungkin sebelumnya dari Dr. Ida ingin menambahkan sambil menunggu pertanyaan dari partisipan. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya Dr. Hewan Ida dari Pusat Rehabilitasi Primata Jawa, yang memang salah satu tempat rehabilitasi OA Jawa yang selain dari JGC ya, Javan Gibbon Center. Mungkin pada kesempatan ini hanya sharing aja ya, berbagi informasi. Kalau tadi mungkin yang dipaparkan di jurnal itu memang salah satu case dari JGC yang memang tempat pelepas liarannya itu yang memang kosong. Jadi prosesnya tuh introduksi. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau di tempat kami ini sistemnya nanti akan jadi menambah, jadi suplemen ke lokasi yang memang sudah ada OA liarnya. Karena memang idealnya kita melepaskan
oa hasil rehabilitasi ini ke tempat yang kosong, memang yang belum ada, istilahnya belum ada penghuni asalnya ya. Nah, tapi kan mencari tempat seperti itu kan agak susah. Sementara memang banyak oa yang sudah ada di luar habitat ini banyak yang perlu tempat untuk lepas liar. Nah, jadi kalau kami ini metodenya jadi reinforcement, jadi penguatan populasi. Nah, ini lebih susah untuk menilai, mengevaluasi tingkat keberhasilan. Karena memang secara ideal itu kita melepas liarkan itu sepasang atau enggak sekeluarga. Nah, kalau di tempat yang sudah ada oa hasil oa penghuni aslinya itu kan agak susah. Dan juga di tempat kami ini kan oa ini kan banyak yang istilahnya untuk proses setelah mendapatkan pasangan yang solid di tempat rehabilitasi, istilahnya mencari oa liar. Jadi mungkin secara alami itu mereka lebih, waduh, mungkin prospeknya saya lebih bagusnya bergabung dengan yang liar. Nah, jadi berawal dari kasus-kasus itu akhirnya kami mencoba untuk single release. Dan ada beberapa yang memang sampai saat ini masih bisa kami ikutin berhasil bergabung dengan yang liar. Untuk OA ini memang masih istilahnya masih PR juga ya. Jadi masih banyak beberapa tempat rehabilitasi di OA lain untuk keluarga, karena kalau keluarga ini sudah solid, di dalam ya sudah mereka perlu periode adaptasi menambah anakan lagi aja setelah. Nah, untuk yang menjadi penguatan populasi ini agak tantangannya cukup berat untuk monitor gimana bisa kita arahkan, ada yang sudah tingkat agak tantangan untuk kami. Tapi memang di tempat kami setelah sebanyak sekitar 40 ekor, ada yang berkasa. Nah, jadi memang memulangkan mereka lah kembali ke hutannya supaya ya menikmati seharusnya daripada mereka dikandangkan atau hidup dengan manusia. Tidak menutup kemungkinan sih masih bisa mereka lepas liarkan secara tergantung, karena toh dengan single release pun di tempat kami berhasil ada yang bisa bergabung dengan oa liar dan menghasilkan anakan juga. Jadi ini hanya tempat kami belum banyak publikasi. Banyak sih sudah masih mereka untuk istilah untuk skripsi gitu. Tapi kalau untuk publikasi ke ini sih masih minim ya. Mudah-mudahan lah ini. Lagi mana nih yang muda-muda untuk mau nulis atau enggak mau penelitian untuk mengisi keluarga oa-oa ini yang nanti ada. Dari yang oa Hardimun kan hampir sama medannya.
Sementara dengan OA rekan nanti